Suwe ora jamu, jamu godhonge turi. Suwe ora ketemu, ketemu pisan di depan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman semuanya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyati dari perwakilan Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang sosok sahabiah yang sangat terkemuka. Kecerdasannya, perilakunya yang baik, kesabarannya, ketangguhannya, ketakwaannya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah tiada diragukan lagi. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Asma binti Abu Bakar. Asma dilahirkan pada tahun 27 sebelum hijrah. Ayahnya adalah sosok laki-laki yang sangat mulia setelah Rasulullah. Ayahnya juga orang yang pertama kali menyatakan keislamannya di antara laki-laki yang lain. Asma tinggal bersama ayahnya. Asma belajar tentang kemuliaan akhlak, hidup dengan penuh kedamaian dan kecintaan. Asma pun mengikuti ayahnya masuk Islam, sehingga wanita yang paling pertama menyatakan keislamannya pada waktu itu adalah Asma binti Abu Bakar. Sehingga turunlah firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabba'uhum bi ihsan wa radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adza lahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul adzim. Artinya, orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama dari golongan Ansor dan Muhajirin, orang-orang yang mengikuti mereka baik kepada Allah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat At-Taubah ayat ke-100. Asma adalah wanita yang terkenal dengan Zatun Nitaqoin. Ketangguhannya, kesabarannya, kecerdasan dan perilakunya terbukti pada waktu itu ketika ayahnya dan Rasulullah sedang pergi ke Mekah. Ayahnya membawa seluruh hartanya. Kemudian kakeknya Abu Quhafah mendengar hal itu. Datanglah Abu Quhafah dalam keadaan buta menemui Asma. Ayah kalian telah menyakiti jiwa dan harta kalian. Tidak, Kek, tidak. Ayah tidak begitu. Ayah kalian membawa semua hartanya. Tidak, ayah masih meninggalkan harta untuk kita. Kemudian Asma berlari ke belakang, mengumpulkan batu-batu kecil, dimasukkannya ke dalam kotak perhiasan, ditutupnya dengan kain, kemudian didekatkannya dengan kakeknya, sehingga diambillah tangan kakeknya untuk memegang kotak perhiasan itu. Coba lihat, Kek, ayah meninggalkan ini untuk kita semua. Ayah baik. Kalau ayahmu meninggalkan ini, berarti dia adalah orang yang baik. Tentu saja, Kek, tentu saja. Baiklah kalau begitu.
Kemudian Abu Quhafah pun segera meninggalkan Asma dan pulang ke rumahnya. Asma adalah sosok wanita yang sangat takut kepada Allah. Beliau menggabungkan ibadahnya dan ketakutannya kepada Allah. Tidak seperti pada zaman saat ini. Wanita yang membuka auratnya, wanita yang tidak merasa takut kepada Allah, merasa berpakaian seperti telanjang, pakaian yang ketat, pakaian yang transparan. Mereka tidak merasa takut akan dosa-dosa. Asma dengan penuh keistimewaan dan dengan diberkahinya oleh Allah umur yang panjang hingga ke 100 tahun umurnya. Asma pun dengan umur yang kesekian tidak mengalami satupun giginya yang tanggal. Ingatannya yang tetap bagus, tutur katanya yang halus dan lembut. Asma tetap kuat dalam menghadapi segala cobaan. Asma juga terkenal dengan kehebatannya dalam menafsirkan mimpi. Suatu hari, Sa'id bin Musyab, orang yang terkenal dengan tafsir mimpinya, beliau belajar dari Asma. Asma pun belajar dari ayahnya. Setelah itu, Asma mengalami kesedihan yang bertubi-tubi. Setelah ditinggalkannya Rasulullah pulang di hadapan Allah, diangkatlah ayahnya sebagai Khulafaur Rasyidin. Tak lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya pun pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan lagi menerpa diri Asma. Tentang wafatnya ayahnya, Asma sangat sedih sekali, merasa kehilangan. Bertubi-tubi kesedihan itu setelah Rasulullah, kemudian ayahnya, lalu Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan yang terakhir Zubair bin Awam suaminya. Asma begitu sabar dengan ujian yang menimpanya. Hari-hari dilalui dengan penuh kesabaran. Dalam kehidupannya, dengan suka dan duka, Asma selalu melakukan kebaikan. Berinfak, berbagi kepada kaum yang tidak mampu. Kemudian akhir dari kehidupan Asma adalah ketika putranya Abdullah bin Zubair terbunuh. Beberapa hari setelah Abdullah terbunuh, Asma pun ikut menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan disitulah Asma pulang ke pangkuan Allah, mengikuti orang-orang kaum muslimin, orang-orang sahabat Rasulullah yang terdahulu. Kembali ke pangkuan Allah dengan kehidupan yang kekal. Demikianlah kisah sahabiah Asma binti Abu Bakar yang sangat kuat, wanita yang sangat tangguh. Kita ambil dari hikmahnya, umurnya yang sampai 100 tahun digunakan dalam kebaikan, selalu mendekatkan diri kepada Allah, pengorbanannya selalu untuk jalan Allah, selalu mencintai Rasulnya. Demikianlah hadirin sekalian dan semua
teman-temanku. Cerita dari Asma binti Abu Bakar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.